Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatiku terimalah, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Halo adik-adik, shalom. Apa kabarmu hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Amin. Puji Tuhan adik-adik, sekarang kita boleh bertemu kembali dalam satu persekutuan ibadah anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu. Hari ini adalah ibadah yang berbeda, karena hari ini ibadah kita yaitu ibadah memperingati hari Natal, yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari orang semua siapkan hati untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan, karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Enci undang semua kita berdiri. Sekarang kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan satu lagu berjudul I Will Song for Jesus. Adik-adik semua berdiri, mari kita menyanyi bersama-sama. I will sing for Jesus, aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus, aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh ku naikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasanya. Untukmu Tuhan kekuatanku, untukmu Tuhan pujian dan sembahku, untukmu Tuhan semua di hidupku, untukmu Tuhan selama-lamanya. I will sing for Jesus, aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus, aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh ku naikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasanya. Untukmu Tuhan kekuatanku, untukmu Tuhan pujian dan sembahku, untukmu Tuhan semua di hidupku, untukmu Tuhan selama-lamanya. Adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kita akan membuka ibadah kita dengan doa, dan doa akan dipimpin oleh Encik Since. Namun sebelum kita berdoa, kita menyanyi bersama-sama Bapa ku datang padamu. Semua adik-adik sikap berdoa. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ujian
bersyukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Nah, adik-adik, semua sudah sikap berdoa? Kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, Engkau Tuhan dan Allah kami yang senantiasa memelihara kehidupan kami, sehingga di sore hari ini kami anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu boleh bersama-sama berkumpul dalam ibadah pranatal anak sekolah minggu Jemaat Gemim Betania. Karena itu ya Bapa di surga, Engkau Tuhan dan Allah kami yang akan menuntun persekutuan kami ini. Biarlah ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sekarang Enci undang kita berdiri. Kita akan menyanyikan 2 buah lagu dengan judul yang pertama Ada Sang Gembala, dan yang kedua Sungguh Sukacita. Ada Sang Gembala, Yesus namanya, datang ke dunia mencari yang tersesat. Ada Sang Gembala, Yesus namanya, datang ke dunia untuk kita semua. Dia datang membawa terang bagi semua umat manusia. Mari kita puji namanya, Yesus Juru Selamat kita. Ada Sang Gembala, Yesus namanya, Dialah Gembalaku yang baik. Ada Sang Gembala, Yesus namanya, Dialah Gembalaku yang baik. Sungguh sukacita, Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia, ku rayakan kedatangannya. Sungguh sukacita, Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia, ku rayakan kedatangannya. Ho, ho, hosana, ho, ho, hosana. Yesus Juru Selamat, sambutlah Dia. Ho, ho, hosana, ho, ho, hosana. Rayakan Yesus di tengah kita. Sungguh sukacita, Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia, ku rayakan kedatangannya. Sungguh sukacita, Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia, ku rayakan kedatangannya. Ho, ho, hosana, ho, ho, hosana. Yesus Juru Selamat, sambutlah Dia. Ho, ho, hosana, ho, ho, hosana. Rayakan Yesus di tengah kita.
Silahkan duduk kembali. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita duduk yang diam, duduk yang sopan. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang nanti disampaikan oleh Encik Din. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Oke, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca dan mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelumnya kita akan menyanyi bersama-sama satu kali Allah berfirman. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang ku dengar. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang ku dengar. Bahwa kuasa dari Allah asalnya, daripadanya juga kasih setia. Bahwa kuasa dari Allah asalnya, daripadanya juga kasih setia. Percayalah kepadanya setiap waktu, curahkan isi hatimu kepadanya, karena Allah itu tempat perlindungan kita. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang ku dengar. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang ku dengar. Bahwa kuasa dari Allah asalnya, daripadanya juga kasih setia. Bahwa kuasa dari Allah asalnya, daripadanya juga kasih setia. Percayalah kepadanya setiap waktu, curahkan isi hatimu kepadanya, karena Allah itu tempat perlindungan kita. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Semua ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tolonglah kami semua, kuasai kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti, kami boleh memahami maksud cerita firman-Mu. Berceritalah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami semua, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekalian yang ada di rumah, saat ini kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan. Adik-adik semua siapkan Alkitab. Kita akan buka di dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6, yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kelahiran Yesus. Kita baca bersama-sama. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin.
Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita yang akan menjadi cerita kita dalam ibadah Natal anak-anak sekolah minggu Jemaat Betania Teling Tingkulu. Nah, hadirin sekalian, saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelumnya kita akan didahului dulu dengan belajar ayat hafalan yang akan dibawakan oleh Enci Ine Wawiling, Enci Penatua. Nah, adik-adik yang diberkati dalam Tuhan, saat ini kita akan belajar ayat hafalan. Yang membawa Alkitab, orang akan buka bersama dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 46b sampai 47. Lukas pasal 1 ayat 46b sampai 47. Kita akan membaca bersama-sama. Ya, kita mulai. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sekali lagi, Lukas 1 ayat 46b sampai 47. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Lukas 1 ayat 46b sampai 47. Nah, sekarang tutup Alkitab dulu semuanya. Nah, adik-adik yang diberkati dalam Tuhan, sebelum kita akan menghafal ayat hafalan secara bersama-sama ataupun secara perorangan, jadi Inci akan menjelaskan sedikit. Di hari perayaan Natal saat ini, di mana kita menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kita semua sangat bersukacita dan sangat bergembira. Dalam karya penyelamatan Allah di dalam dunia ini, Dia sudah datang ke dunia, Dia sudah lahir untuk kita semua, di mana Dia nantinya atau sudah menebus dosa kita semua lewat karya penyelamatan Tuhan di kayu salib. Dan selanjutnya Yesus sudah bangkit untuk menebus dosa adik-adik semua, dosa enci-enci dan dosa juga enci Ina. Oleh karena itu, ketika kita akan merayakan Natal Yesus Kristus, tentunya torang pe hati, torang pe pikiran, seluruh tubuh jiwa kita bergembira dan sangat bersukacita. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah semua bersukacita? Apakah semua bergembira menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus? Ya, amin firman Tuhan. Pasti adik-adik sungguh bersukacita bergembira untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik sekalian, saat ini kita akan bersama-sama menghafal ayat hafalan. Jadi tutup Alkitab, kita menghafal ayat hafalan. Adik-adik akan melihat di layar kamera, di layar handphone adik-adik, dan kita bersama-sama akan menghafal ayat hafalan ini. Kita mulai sama-sama. Lukas 1 ayat 46b sampai 47. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Lukas 1 ayat 46b sampai 47. Bagaimana adik-adik? Sudah ada yang hafal? Tolong ulang satu kali boleh? Oke, sekali lagi. Lukas 1 ayat 46b sampai 47. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Lukas 1 ayat 46b sampai 47. Nah, Enci tahu pasti adik-adik di rumah sudah ada yang hafal. Nah, tantangan untuk adik-adik sekalian, adik-adik akan menghafal ayat hafalan perorangan dan selanjutnya akan direkam oleh enci-enci sekolah minggu dan akan dikirim di grup anak sekolah minggu Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu. Bagaimana adik-adik? Siap menerima tantangan dari enci? Oke, ya. Nah, adik-adik sekalian, saat ini kita akan mendengarkan cerita
yang berjudul Hati yang Baru. Jadi judul cerita kita adalah hati yang baru. Nah, shalom adik-adik. Apa kabar? Oke, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Amin. Nah, adik-adik, tentunya saat ini adik-adik semua senang, toh, gembira. Karena hari ini kita merayakan hari Natal Yesus Kristus. Anak-anak sekolah minggu Jemaat Betania Teling Tingkulu. Ya, Encik Lia, walaupun adik-adik ada di rumah, tapi pasti adik-adik semua ada yang memakai baju baru, sepatu baru, ya, jepit-jepit baru, ya, semua serba baru, ya. Karena ini, orang mau merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, hari ulang tahun Tuhan Yesus, ya. Nah, tapi adik-adik, Encik Lia ada satu anak, ya, yang mukanya sedih, muram, mungkin ada kecewa, ya. Karena Encik Lia dari tadi anak tersebut hanya apa? Duduk diam saja, ya. Nggak sukacita. Walaupun tadi teman-teman ada menyanyi, iya toh, ada bergembira, ada balumpa-balumpa menyanyi sukacita. Tapi orang teman, adik Ferdi namanya, dia ada satu hal yang membuat dia nyadak sukacita, sedih. Jadi DP nama siapa kote? Ferdi, ya. Nah, adik-adik sekalian, kita lihat, ya, banyak anak-anak yang datang untuk beribadah, ya. Banyak anak-anak yang datang untuk beribadah, ya. Dan Encik Lia, aduh anak-anak semua senang, sukacita, gembira semua, iya toh. Nah, adik-adik sekalian, setelah usai ibadah adik-adik, orang semua so dengar cerita firman Tuhan toh, ada dengar atau nyanda? Ada, ya. Orang ada dengar cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tentang apa? Tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik lihat ini bayi Yesus. Dia lahir di kandang domba, ya. Ada kasih tidur di palungan di tempat makan binatang, ya. Nih, adik-adik lihat, kasih tidur di tempat kandang binatang. Nah, nggak sama adik-adik, mungkin adik-adik dah lahir di pakai busa yang tebal, iya toh, ada bungkus yang baju baru, di rumah sakit yang mewah. Tapi adik-adik sekalian, Tuhan Yesus lahir di kandang yang hina. Nah, jadi adik-adik sekalian, orang semua boleh rasa kecewa, ini boleh rasa sedih. Kalau misalnya orang nak pakai baju baru, ya, nak pakai sepatu baru. Karena sedangkan Tuhan Yesus dia lahir apa? Dengan penuh kesederhanaan, ya. Cuma lahir di kandang. Jadi adik-adik sekalian, orang jangan jadi sama dengan ini Ferdi ini yang dia kecewa, ya. Jadi serta tanya-tanya adik-adik, ya, serta selesai ibadah tanya adik-adik bahwa ini Ferdi ini kote rupanya dia sedih karena apa adik-adik? Karena dia nggak ada baju baru, nggak ada sepatu baru. Karena corona DP mama kasihan dan DP papa nggak mampu mau beli akan baju baru dan sepatu baru Pak Ferdi, ya. Nah, jadi adik-adik sekalian, orang mau menyambut Natal Yesus Kristus, orang harus apa? Penuh sukacita. Yang paling utama tuh hati yang baru, bukan tuh sepatu baru dengan
baju baru yang orang mau tonjolkan. Tapi adik-adik yang harus orang tonjolkan yaitu hidup kita yang baru. Hidup yang baru adik-adik yaitu hati kita yang baru, ya. Sama dengan Tuhan Yesus sudah lahir, iya toh? Baru lahir berarti masih DP hati masih baru, iya toh? Orang juga harus demikian. Hati yang baru itu berarti orang mesti setinggal tuh apa? Hal-hal yang nyanak berkenan kepada Tuhan Yesus, iya toh? Nah, adik-adik sekalian, karena itu kelahiran Tuhan Yesus yang pertama kali dapat berita adik-adik, bukan Bapak Presiden atau gubernur atau wali kota atau pejabat-pejabat, tapi adik-adik yang pertama dapat berita yaitu malaikat datangnya berita yaitu Pak Gembala-Gembala. Adik-adik tahu kalau tuh gembala-gembala dorang kasih sampai hidup sederhana sekali, ya. Dorang orang kalau mau bilang dorang orang miskin, ya. Dulu itu waktu dulu. Tapi malaikat datang pertama kali Pak Gembala-Gembala ini kepada orang-orang yang sederhana. Jadi adik-adik di dalam orang menyambut Natal Yesus Kristus, orangnya nak perlu mau baju baru dan sepatu baru, ya. Tapi adik-adik yang penting orang hati, iya toh? Karena ini lebih dulu ya gembala-gembala yang ada datang toh. Nah, orang boleh juga adik-adik untuk merayakan Natal Yesus Kristus. Kalau orang ada berkat, orang pe mama dan papa ada berkat, orang boleh merayakan Natal Yesus Kristus, lihat ini, ya. Jadi boleh ada di sini lihat ada pohon Natal, ada cookies Natal, ada baju baru dan sebagainya, ada hiasan-hiasan di rumah, ada pohon terang, pohon Natal. Iya tuh, ada enggak di rumah? Ada tuh. Nah, orang boleh, yang penting itu orang pe mama dan papa ada berkat. Tapi kalau nak ada, adik-adik, nih boleh adik-adik mau apa? Iko-iko pak, itu yang lain, ya. Jangan orang ikut ke lain. Dorang itu dia pe baju baru, dorang pe cookies seberapa macam dan sebagainya, ya. Jadi adik-adik sekalian, orang harus betul-betul, ya. Terima Tuhan Yesus, yakin Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia ini bukan untuk mau datang mau hakimi patorang, tapi dia datang untuk menyelamatkan patorang semua. Lewat pengorbanan Tuhan Yesus di mana kote? Di kayu salib, ya. Lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Karena apa adik-adik? Oleh karena Tuhan Yesus sendiri datang ke dalam dunia bukan cuma dia lahir di kandang Betlehem, tapi tujuannya adik-adik adalah dia datang untuk menyelamatkan torang semua, ya, supaya torang semua ini diselamatkan, ya. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua, ya. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dia memberikan kemenangan pada orang semua. Jadi kalau orang sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan Yesus, maka orang akan memiliki satu kehidupan yang kekal, yaitu surga yang dijanjikan oleh Allah kepada kita semua, ya. Nah, siapa adik-adik yang suka masuk di surga? Oh, semua suka. Yang penting orang harus percaya sungguh-sungguh kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib hapus orang pedosa, ya. Orang semua adalah orang berdosa. Ini gambar apa ini kote? Oh, gambar hati yang hitam. Itu melambangkan dosa. Dosa adalah perbuatan apa kote adik-adik? Ya. Coba dia bisa contoh dosa. Apa? Oh, badusta. Siapa pernah badusta? Wow, apalagi itu contoh dosa? Pancuri. Pancuri. Apalagi? Melawan orang tua. Apalagi? Iri, dengki, sombong, marah-marah. Iya toh? Tapi adik-adik, kalau orang sungguh-sungguh mau mengakui orang pedosa dan percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, dia dikuburkan tapi dia bangkit pada hari yang ketiga, maka orang semua akan diselamatkan, ya. Orang pe hati yang kotor penuh dengan dosa ini akan menjadi sama ini hati yang apa ini? Bersih, ya.
Ya, tompe hati jadi bersih. Karena apa? Karena Tuhan semua tompe dosa Tuhan Yesus tanggung di mana kata ini? Di kayu salib, ya. Nah, adik-adik dengan kebangkitan Tuhan Yesus orang diselamatkan. Dan bukan cuma hanya itu saja adik-adik. Tuhan Yesus naik ke surga, dia pergi menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi bagi adik-adik yang sudah percaya Tuhan Yesus, marilah adik-adik mulai sekarang orang mau robah orang pe kehidupan. Kalau biasa mau make, biasa malang orang tua, biasa badusta, biasa bakalai, mari mulai sekarang adik-adik orang robah. Orang bikin orang pe hati ini baru sesuai dengan orang pe tema. Ya toh? Sesuai dengan orang pe tema, orang pe hati harus baru, ya, supaya adik-adik orang boleh memiliki kerajaan apa kata? Kerajaan surga. Sama dengan ini adik-adik, ya, orang petema ini, kelahiran Tuhan Yesus ini, ya, ya, sama dengan ini harus hari harus baru, hari demi hari harus hari mesti baru. Ya, baru berarti orang harus melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Kalau orang so percaya Tuhan Yesus, karena kalau orang so percaya Tuhan Yesus, orang penama tertulis di buku kehidupan anak domba. Buku itu ada di mana kata adik-adik? Ada di surga. Ya, siapa suka masuk di surga? Oh, semua suka. Nah, adik-adik sekalian, demikianlah untuk cerita kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan selamat kita merayakan Natal Yesus Kristus di tahun 2021. Dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apakah ini yang dirayakan di hari Natal, ulang tahun? Siapakah ini yang dirayakan oleh semua orang? Ulang tahun Yesus, juru selamat dunia, bagi orang yang percaya padanya. Yesus, juru selamat dunia, bagi orang yang percaya padanya. Nah, sekarang Mama ada kasih persembahan dari rumah toh. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan yang sudah diberikan oleh Papa atau Mama. Kita akan memberikan untuk Tuhan. Nah, sementara persembahan dijalankan, kita akan menyanyi bersama-sama Gita Sorga Bergema. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib
Sekarang kita akan berdoa, duduk yang sopan, kunci tangan, tutup mata, dan doa akan dipimpin oleh Encik Masya. Mari kita berdoa. Kepadamu kami mengucap syukur, ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Tuhan Yesus yang begitu baik. Kami bersyukur, kami berterima kasih oleh karena berkat pimpinan Tuhan di dalam peribadatan kami melaksanakan ibadah pranatal anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu Jemaat Gemim Betania pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah boleh menyanyi, mendengarkan firman. Terlebih Tuhan, kami percaya firman yang kami sudah dengarkan bersama, kami boleh lakukan itu dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 25, mulai dari anak kecil sampai pada anak tanggung, bahkan juga guru-guru sekolah minggu sebagai pengasuh anak-anak sekolah minggu. Beri sukacita di dalam melayani anak-anak. Bahkan kami percaya Tuhan, anak-anak ini adalah anak-anak Tuhan, dan kami percaya anak-anak ini adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Beri kesehatan bagi mereka Tuhan. Demikian Tuhan, di saat-saat ini kami boleh merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus yang kami selalu ingat di dalam hari atau ibadah hari Natal. Tuhan, di dalam kami menyambut akan hari kelahiran Tuhan Yesus, beri sukacita bagi kami Tuhan, baik kami sebagai anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, mama dan papa, oma dan opa, bahkan juga ya Tuhan di mana saja mereka berada. Kami percaya Tuhan, Natal membawa damai buat kami semua. Tuhan Yesus, kami berdoa buat guru-guru sekolah minggu yang ada di tingkat jemaat sebagai komisi pelayan anak sekolah minggu, yang juga adalah pelayan Tuhan. Marilah ya Tuhan, Engkau selalu beri sukacita di dalam melayani anak-anak sekolah minggu, bahkan guru-guru sekolah minggu sejemaat Gemim Betania Teling Tingkulu. Ya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan yang memberi kemampuan bagi mereka, Tuhan yang memberikan sukacita bagi mereka di dalam mengajar, mendidik, bahkan mengarahkan anak-anak sekolah minggu, bahkan juga guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Lebih khusus Tuhan, kami berdoa buat Ketua Komisi Pelayan Anak atau Enci Penatua Reina Walado Wawiling, yang sampai saat ini dengan penuh sukacita merangkul kami sebagai guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu. Dia bekerja untuk Tuhan dengan sukacita iman, dengan penuh kesetiaan. Kami mohon Tuhan, Engkau selalu hadir di tengah-tengah pelayanannya, di tengah-tengah tugas kerja setiap hari, baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai penatua, bahkan sebagai abdi negara. Tuhan selalu bersama dengan dia, beri kekuatan, teristimewa kesehatan yang daripadamu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan akan seluruh komisi pelayan anak, bahkan guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Betania, hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ya Tuhan, lewat ibadah pranatal anak sekolah minggu Jemaat Betania, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, Tuhan, ketika kami beribadah,
Kami sudah memberikan persembahan. Engkau memberkati persembahan yang kami berikan, biar boleh terpakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, ketika usai kami dalam ibadah ini, kami akan pulang, biar damai sejahtera dari Tuhan selalu menjadi bagian kami. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami, serta permohonan kami kepadamu yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan lembah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah, namun sebelumnya kita menyanyi bersama-sama Hai Siarkan di Gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Sekarang kita akan menerima berkat Tuhan yang nanti dipimpin oleh Enci Ina. Kita akan terima berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pengantaran Roh Kudus menyertai anak-anak sekolah minggu kolom 1 sampai dengan kolom 25, menyertai guru-guru sekolah minggu kolom 1 sampai kolom 25, dan menyertai kita sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah kita di saat ini. Biarlah kita tetap sehat, kuat, dan terus diberkati oleh Tuhan. Karena itu tetap jaga kesehatan, jauhi kerumunan, rajin menjaga kebersihan, supaya torang sama-sama akan merayakan hari Natal pada tanggal 25 Desember tahun 2021 dan akan memasuki tahun yang baru 1 Januari 2022. Kita menyanyi bersama-sama Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you